warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, semoga diberi kelancaran hari ini serta diberi kesehatan selalu. Jumpa lagi dalam program Ngulik bersama saya Risna Cindy Oktavia, Fakultas Hukum Universitas Slamet Jayadi, yang akan memandu ngulik hari ini. Telah hadir bersama saya, salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Bapak Rohmat Basuki, SEMH, selaku Koordif Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi. Beliau adalah narasumber kita pada diskusi ngulik kali ini. Langsung saja kita sapa, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Risna, gimana kabarnya juga? Baik Bapak. Sahabat Bawaslu Sukoharjo, tahapan pemilu telah sampai pada tahapan pencalonan DPD, penentuan dapil dan mutarlih. Aktivitas dukung-mendukung sudah mulai mengemuka pasca penetapan partai politik peserta pemilu 2024. ASN, TNI, Polri merupakan pihak yang menurut Undang-Undang Dasar harus netral dalam politik. Bisa dijelaskan Pak, regulasi yang digunakan Bawaslu dalam pengawasan netralitas ASN atau Polri? Terima kasih Mbak Risna atas pertanyaannya. Yang pasti kalau kita bicara tentang netralitas ASN, kemudian netralitas Polri, TNI, itu merupakan hal yang klasik gitu kan. Artinya bahwa persoalan itu akan selalu muncul gitu kan, selalu muncul dari pemilu ke pemilu maupun dari pilkada ke pilkada. Nah, ini memang salah satu hal yang menjadi pencermatan khusus bagi kami sebagai penyelenggara pemilu, terutama di bidang pengawasan, untuk melakukan suatu hal yang kita fokuskan kan, seperti itu. Aturan-aturan terkait dengan pengawasan ini tentu banyak sekali kan. Yang pasti kalau untuk pemilu tahun 2024 kita memakai Undang-Undang 7 tahun 2017. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 terkait dengan aparatur sipil negara. Ada juga PP Nomor 42 tahun 2004 tentang disiplin PNS, dan masih banyak lagi terkait dengan kode etik dan sebagainya. Memang selain itu juga kami juga ada Perbawaslu yang mengatur tentang pengawasan netralitas ASN maupun TNI Polri tersebut. Gitu Mbak Risna. Baik Pak. Bagaimana strategi pengawasan Bawaslu terhadap netralitas ASN, TNI, Polri di Sukoharjo? Ini memang sesuatu yang apa ya, yang namanya itu akan berkelanjutan kalau menurut saya. Jadi strategi-strategi tentu saja akan banyak kita lakukan. Terutama di sini kita lebih pada bentuk pencegahan kan, seperti itu. Nah, pencegahannya bagaimana? Kami di Bawaslu tentu ada program-program ataupun strategi khusus mengenai itu, misalnya dengan sosialisasi terhadap para PNS atau ASN atau dengan TNI atau dengan Polri. Nah, sosialisasi itu tentu saja kita harus bekerja sama dengan stakeholder. Kalau kita bicara di Kabupaten Sukoharjo, tentu saja kita bicara dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Sukoharjo, bisa dengan Bupati, bisa dengan Sekpilda, atau bisa juga atau Sekda, atau bisa juga kita kerjasama dengan Itwilkap terkait dengan netralitas. Atau mungkin kita bisa juga bekerja sama dengan dari pihak Polres atau kepolisian dan juga pihak Kodim di 02 di Kabupaten Sukoharjo ini. Begitu Mbak Risna. Pak. Bisa dijelaskan Pak bentuk pelanggaran netralitas ASN, TNI atau Polri? Yang pasti kalau kita bicara netralitas itu kan kita harus bicara dengan subjeknya ya. Artinya bahwa ASN, TNI maupun Polri itu merupakan para pejabat-pejabat ataupun para aparat yang bertugas untuk melayani masyarakat gitu kan. Nah, dalam hal melayani masyarakat tentu mereka harus bersikap netral kan, seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan netralitas sendiri apa? Yaitu netral itu memang harus bebas dari pengaruh ya. Pengaruh dari pihak manapun, ataupun mereka harus tidak berpihak pada kepentingan golongan manapun. Karena apa? Sisi jeleknya jika itu ada ketidaknetralitasan, maka yang pasti bahwa ASN itu akan memberi pelayanan yang tidak maksimal terhadap yang bukan kepentingannya, yang bukan golongannya. Nah, itu yang memang harus kita hindari. Nah, bentuk-bentuk netralitas itu kan untuk ASN ataupun TNI Polri ya mungkin bisa dilihat dari perilaku, dari
unggahan di medsos, misalnya mendukung salah satu pihak atau salah satu kelompok atau salah satu partai, atau juga mungkin dengan perkataan, kan seperti itu. Nah, ini yang memang harus kita dengung-dengungkan setiap saat. Artinya bahwa mereka itu, baik itu ASN, TNI maupun Polri, itu mereka itu adalah aparatur negara, baik itu aparatur sipil maupun aparatur militer. Nah, kenetralan mereka itu sangat dibutuhkan. Sehingga pelayanan mereka terhadap masyarakat dalam berbagai kepentingan yang dibutuhkan masyarakat itu bisa maksimal. Kan seperti itu, Mbak Ria. Jadi kita memang harus selalu mendengung-dengungkan atau selalu memasifkan terkait dengan kenetralan ASN, Polri maupun TNI ini. Lanjut, bagaimana strategi pengawasan Bawaslu Sukoharjo terhadap netralitas ASN di media sosial, Bapak? Memang ini suatu pertanyaan yang menurut saya itu agak sulit dijawab, yang mengatakan seperti itu. Jadi strategi kita terkait dengan pengawasan ASN, TNI, Polri di media sosial, tentu kita pertama kita bekerja sama dengan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat itu sebagai kita dukung atau kita dorong untuk menjadi seorang pengawas partisipatif gitu kan. Artinya para pengawas partisipatif adalah mereka dengan sadar diri, dengan rela diri ikut melakukan pengawasan. Karena kalau mengandalkan pengawasan dari pihak Bawaslu sendiri dengan sumber daya manusia dan juga mungkin sumber daya lain yang terbatas, itu sangat menurut saya sangat sulit sekali kan seperti itu. Jadi memang kami memasifkan terkait dengan pengawasan partisipatif tersebut. Itu yang pertama. Dengan cara satu, kita melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya demokrasi yang berkualitas dan bermartabat. Pentingnya kenetralan aparat sipil negara, TNI maupun dengan Polri. Nah, bagaimana supaya itu bisa terjadi? Ya, kita memang harus melakukan pendekatan kepada masyarakat. Misalnya dengan di pojok-pojok warga itu kan ada arisan, kemudian di pertemuan pojok atau pertemuan warga itu ada arisan, mungkin ada pertemuan apa dengan kelompok-kelompok apa, kelompok tertentu, kelompok ormas dan sebagainya. Itu coba kita untuk maksimalkan potensi-potensi itu. Dengan cara itu kita mensosialisasikan pengawas partisipatif. Yang kedua adalah yaitu kita dengan bekerja sama dengan Diskominfo yang ada di Kabupaten Sukoharjo ini. Tetapi memang di sini ada kesulitan bahwa Diskominfo tidak bisa men-take down kan itu. Nah, artinya bahwa ini akan menjadi suatu bentuk pelaporan kami kepada Bawaslu provinsi, kepada jajaran kami atau pimpinan kami di provinsi maupun di RI. Nah, dari RI nanti akan memberi rekomendasi kepada Instagram, FB dan sebagainya yang medsos itu untuk men-take down unggahan-unggahan yang berbau netralitas ataupun misalnya kita ada ASN yang melakukan pelanggaran. Nah, itu akan kita proses dengan bukti-bukti yang ada. Kan seperti itu, Mbak Aris. Lalu sanksi apa yang dapat dikenakan kepada ASN, TNI atau Polri yang tidak netral, Pak? Kalau sanksi itu pasti kan tergantung dari instansi masing-masing ya, Mbak ya. Artinya kalau kita melihat pelanggaran di Bawaslu sendiri itu kan ada yang namanya itu pelanggaran pemilu, pidana pemilu. Kemudian pelanggaran pelanggaran administrasi, kemudian juga pelanggaran kode etik penyelenggara, dan yang terakhir adalah pelanggaran hukum lainnya gitu. Nah, jika itu hanya memuat terkait dengan netralitas ASN, tidak ada hal lainnya, ataupun netralitas TNI Polri, maka itu masuk dalam perundangan lainnya. Nah, ini akan kita teruskan kepada lembaga yang berwenang itu. Misalnya kalau ASN pasti kita kita teruskan ke KSN. Kemudian dari Polri ke atasannya langsung, kemudian juga dari TNI ke atasannya langsung. Tetapi harus ingat, setahu saya juga bahwa sanksi-sanksi di instansi-instansi tersebut kan ada yang namanya sanksi ringan, sanksi sedang, kemudian sanksi berat gitu kan. Kalau sanksi ringan misalnya kalau kita ambil di ASN itu kan ada yang namanya teguran lisan, kemudian teguran tertulis, kemudian membuat pernyataan bersalah di media massa. Itu kan contoh-contoh yang sanksi ringan. Kemudian juga ada yang sanksi sedang, misalnya itu ada pengurangan tunjangan kinerja atau tukin dari 25%, 50%, mungkin sampai 75%. Nah, sanksi yang paling dikatuhi adalah sanksi berat ini adalah bisa sampai kepada, kalau sanksi berat itu bisa sampai pada yang namanya itu pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan. Kan seperti itu, Mbak Risma. Jadi semua kami serahkan terkait dengan
sanksi ini kepada lembaga-lembaga yang ada di lembaga mereka, kan seperti itu. Dan nanti ada laporan dugaan pelanggaran netralitas tersebut. Apakah yang akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Sukoharjo, Bapak? Pada dasarnya bahwa setiap laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Sukoharjo itu tetap harus wajib hukumnya untuk kita tindaklanjuti. Hanya persoalannya apakah laporan itu memenuhi syarat formil atau material gitu kan. Artinya kalau memang tidak memenuhi syarat formil material, itu artinya kan tidak bisa kita proses. Berarti kan ada sesuatu yang kurang yang harus dilengkapi oleh si pelapor. Tetapi kalau ternyata si pelapor tidak bisa melengkapi, ya itu berarti tidak akan kita proses lebih lanjut. Tetapi jika dalam laporan itu ternyata sudah memenuhi syarat formil maupun material, itu pasti kita tidak lanjuti, kan seperti itu. Apakah ada potensi pelanggaran netralitas tersebut, sekaligus juga ada pelanggaran pidana pemilu? Kalau potensi, semua potensi pasti ada ya Pak ya. Jadi kita tidak hanya bicara tentang netralitas, tapi kita juga harus mengkaji apakah pelanggaran atau dugaan pelanggaran itu mengandung potensi pelanggaran pemilu lainnya. Tadi Mbak Risna tanya apakah ada potensi pidana. Ya kalau potensi pasti selalu ada, tergantung yang dilaporkan dan juga tergantung kejadiannya bagaimana. Semisal itu bisa mengandung potensi pidana, misal ada seorang ASN atau PNS yang membagi-bagikan uang atau membagi sembako, di mana di situ dia juga di uang atau sembako itu ada ajakan untuk memilih atau mendukung. Nah itu ada dua potensi pelanggaran di situ, dugaan pelanggaran di situ, yaitu yang pertama terkait dengan netralitasnya, kemudian yang kedua terkait dengan dugaan pidana pemilu, kan seperti itu. Jadi kalau kita bicara potensi, saya kira pelanggaran apapun pasti ada potensi pelanggaran pemilu, kan seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak. Sebelum kita akhiri perbincangan kita kali ini, dari Bapak Romot mungkin ada yang mau disampaikan kepada sahabat Bawaslu? Terima kasih para sahabat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo yang saya sayangi dan saya cintai. Jadi bahwa pemilu tahun 2024 itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Itu menyangkut hak politik warga negara, di mana hak politik itu adalah hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Dan salah satu tujuan dari pemilu itu adalah pengejawantahan dari demokrasi yang ada di Indonesia ini. Nah, tujuan demokrasi apa? Kesejahteraan. Karena itulah mari kita jaga pemilu tahun 2004 itu sesuai dengan asas pemilu sendiri, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan jurdil. Kemudian juga bagaimana supaya pemilu itu bisa berkualitas dan bermartabat. Mari kita awasi bersama, mari kita jaga bersama sehingga pemilu tahun 2024 itu bisa berlangsung dengan baik, bisa berlangsung dengan sukses tanpa ekses. Kita harapkan dengan partisipasi dari masyarakat, baik itu dalam memilih maupun dalam mengawasi, itu bisa menjadikan pemilu tahun 2024 itu menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Begitu Mbak Risna. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Menarik sekali diskusi kita kali ini. Terima kasih banyak Bapak Romot selaku narasumber. Baiklah sahabat Bawaslu, demikian perbincangan kita kali ini. Terima kasih telah mengikuti ngulik Bawaslu Sukoharjo. Saya Risna Sindok Tavia, pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe.